Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa Yasin dan Ibu Nyai Hajah Hamimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Thulab yang kami banggakan, sahabat Lentera Petuk dimanapun kalian berada. Bersyukur kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang begitu penuh ampunan dan rahmatnya. Membahas bulan suci Ramadan, sedikit saya ingin menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan suci Ramadan. Sahabat Lentera Petuk dimanapun kalian berada, ada beberapa tips puasa ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sunnah untuk kita ikuti. Di antaranya yaitu menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama manusia menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengakhirkan sahur. Zaid bin Thabit berkata, kami pernah sahur bersama Rasulullah, kemudian kami lanjut dengan sholat subuh. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lamakah waktu di antara keduanya, yaitu antara sahur dengan sholat subuh? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu selama bacaan 50 ayat. Hadis ini begitu sahih. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah senantiasa membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri berkata, suatu hal yang lebih utama selain berpuasa yaitu membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid dan tadabburi, pahami isinya, amalkan isinya, insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Kemudian kesunahan berikutnya yaitu memberikan makanan berbuka puasa. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, barang siapa mau memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti halnya orang yang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa memberikan dakwah kepada umat manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yaitu dengan adanya sholat tarawih. Sholat yang begitu sunnah, sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya selama bulan suci Ramadan. Sampai Rasulullah itu merasa sangat khawatir jikalau sholat tarawih sampai dianggap wajib oleh manusia, karena semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti sholat tarawih di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa menanti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan, malam yang begitu istimewa, malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Tidak semua orang bisa meraih malam Lailatul Qadar, teman-teman. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan suci Ramadan, yaitu Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah. 1 hari sebelum Ramadan itu berakhir, maka wajib bagi kita manusia yang mampu mengeluarkan zakat fitrah dengan syarat
dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa bersedekah dan beramal kepada fakir miskin, berjauh diri dari kesenangan dan mempererat ikatan kita dengan Allah. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk menawarkan bantuan kepada fakir miskin dan orang yang kurang mampu dari kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk mengelola emosi dan amarah. Tidak jarang mungkin ada perasaan lapar dan sedikit emosi. Faktanya hal itu sangat wajar karena otak memerlukan bahan bakar untuk mengatur emosi. Dan dari semua emosi yang kita miliki, amarah adalah hal yang paling sulit untuk kita kendalikan. Maka di bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mengatur lagi kesadaran diri kepada Tuhan yang dapat mengarah kepada kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan puasa adalah perlindungan bagi kamu. Maka ketika kamu berpuasa, janganlah kamu bersikap cabul dan bodoh. Dan ketika ada perdebatan dan ada orang yang melecehkanmu, maka katakan kepada mereka, aku berpuasa. Kemudian kesunahan yang terakhir yang dapat kami uraikan pada kesempatan kali ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak mendoakan orang lain. Rasulullah senantiasa mendoakan manusia yang lain termasuk umatnya sendiri. Karena hal ini tidak akan pernah merugikanmu. Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, apabila kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Sahabat Lentera Pedo dimanapun kalian berada, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat kami uraikan pada kesempatan kali ini. Tapi perlu kita ketahui teman-teman, bukan hanya itu kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah, masih banyak lagi kesunahan yang dilakukan oleh beliau. Pesan dari kami, tetap belajar dan belajar tanpa batas waktu yang ditentukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.